لنا اللهم صل وسلم. الفاتحة الآنية. أن الله ينور قلوبنا وقلوبنا من الهدى وتقى العفاف والسلام بلا محنة ولا امتحان. أجي سيدي ولدنا إلى أرواح والدينا وشيخنا، إلى أرواح سادتنا أبي بكر عمر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم ولجميع الأجمعين والعلماء العاملين والأولياء خصوصا إمام المهاجر إلا الله من ابن عيسى والأستاذ العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسليمان فريما والحبيب عبد الرحمن السقاب بن محمد أولي الله وولد الجميع وخرج والحبيب والسكران ابن الشيخ الكبير شيخ الإمام الله عليه درس السكران والحبيب بكر الله السكران والحبيب علي السكران ابن الشيخ الكبير شيخ الإمام فخرج الأشهر ورساله ولمن الشيخ الغزالي شيخ عمر بن عبد الله ومقربه قوت الأنفاس على حبيب مر بن عبد الرحمن الطاس شيخ الغرس وقوت الإرشاد الحبيب البركة الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد حسن الله الحداد حي علي حداد سلام بن جميع سادتنا علي ولا حي علي ولا عثمان بن عبد الله بن أكيل بن نهي العلوي واحد رضي الله علي بن عبد الرحمن الحفصي سلام جندان العلوي والحي علي زلطاس شريف سلمان شريف خديجة زلطاس أبي محمد بن زلطاس الحسين بن مقل الرسول إليه ولا حبيب عبد الله بن زلطاس ولده ولد علي بن أحمد بن عبد الله بن طالب الله توصل محمد الحداد الحسين محمد والأرواح سوا وصالح بن صلاح ولده ولا بكر السقاب ولده الله علوي بن سقاب وصلى وجميع سادتنا على بعلي وشيخ الإمام سيد أحمد الحسيبي وصلى وبرئ وسيد الوالد الحبيب البركة الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقاب زوجاتي مباركة بن وسيد الوالد الحبيب البركة الحبيب علي عبد السقاب وبنتي شريف شيخنا مر بالرحمة وعلي بن مسلم وكي مسؤول الشهيد وزوجي وكي عبد الخالق أبو المالك وكي عبد المجيد أحمد وسليم ورحيم وبويا كجابد الرحمن بن نجاسي بويا كجابد الرحمن بن نجاسي وكجسر مهاجر وسليم ورحيم ولدنا ولدكم أن الله تغشى مرة لا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Biar keras suaranya.
Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah pada malam hari ini ya, walaupun dalam kondisi yang kurang sehat ya, tapi ini kena yang lain nih, penyakit ya. Tapi mudah-mudahan tambah semangat, sehat walafiat mudah-mudahan ya. Alhamdulillah Ustaz ini bisa hadir ya dari kesibukannya, mudah-mudahan ya terus Allah Ta'ala permudah ya dakwahnya, Allah berikan berkah dalam kehidupannya, anak-anak semua dijadikan oleh Allah menjadi anak-anak yang harapan kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Nabi bersabda, puasalah li ru'yatihi. Ru'yah maknanya lihat bulan. Nih, sekarang kita nih berlawanan ya. Jadi puasa ya pakai hisab kita ya, nggak pakai ru'yat, sehingga ya puasa masih jauh udah bisa ditentuin kita. Kalau saya puasa tanggal sekian udah sebagai hisab ya. 5 tahun lagi juga puasa kalau pakai hisab udah tahu tuh ya. Sedangkan Nabi katakan ru'yah. Makanya kita ada namanya maksudnya akhir Sa'ban, nah itu kita ru'yat tuh, lihat ya. Ru'yat. Di kita ini dijalanin semuanya alhamdulillah ya. Cuman kadang-kadang suka kalah juga ya, karena ya pemerintah nggak mau ribet urusannya, udah bareng aja deh gitu ya. Makanya ada yang lain puasa, ada yang lain karena itu nanti derajatnya ya. Kalau kita gak ngerti ya, tapi ada yang dipesan ya Nabi Husain bin Ali Al-Attas sebelum meninggal, ya ente kalau mau puasa udah ikutin pemerintah aja gitu ya, lebih aman ya, pemerintah aja udah. Kalau di sana kan banyak ulama-ulamanya, orang-orang yang ahli ya. Lebaran itu juga ya, jadi kita nggak ribet ya. Makanya kan ada yang lain kan ya. Tapi semuanya tuh ya sirullah, rahasia Allah kita nggak tahu. Ada yang lain puasa ya. Kayak kemarin ya puasa, ada yang lain ya, ada yang duluan, ada yang cuman nggak rame kayak sekarang ya. Kalau dulu ya beda, tapi nggak rame, nggak jadi masalah ya. Kalau sekarang nih ya, nyata betul ya perbedaannya. Jadi aneh ya, dipesan, lihat aja Habib Ali Kuitang, dia gurunya guru-guru ulama-ulama ya. Dia puasa ikut pemerintah ya. Lebaran ikut pemerintah Habib Ali Kuitang. Tapi yang lain-lain yang puasanya beda, tetap kalau ada bikin acara ikut pemerintah juga ya. Bikin apa uat ya, open house ya, lebaran sekian hari, jadi ikutin jadwal pemerintah, ikutin enggak salah enggak ya. Kalau dulu kita masih itu ya dikatain neraka kita ya. Ente mau masuk neraka yang ada yang mau kan ya. Udah kita yang banyak aja ikutin, lebih aman ya. Lebaran juga ya. Kalau pakai hisab ya 5 tahun lagi mau puasa gitu ya, udah bisa dihitung dari sekarang ya, puasa tanggal sekian ya, lebaran tanggal sekian dia tahu. Tapi ini enggak ru'yat itu
Habib Utsman bin Yahya, ya, dia ru'yat tiap bulan, ya, tiap bulan tuh akhir bulan lihat. Itu dia nggak pakai bulan tuh, ya, kita nggak ngerti deh, ya. Dia boleh 5 derajat nggak dipakai, nggak. Dia punya 7 derajat. Wah, kita nggak ngerti derajat lihat bulan, ya. 7 derajat lihat bulan. Baru pakai puasa Lebaran. Ya. Sekarang orang 3 pakai, ya. 3 pakai. Namanya ada mustahil ru'yat namanya. Artinya mustahil bulan kelihatan. Ya. Wah, kita nih sekarang udah ikutin, udah mau puasa, ya. Jangan tanya, Ustaz kapan puasa? Ya. Anda kadang-kadang di mana tanya, Ustaz kapan puasa? Ya. Anda bilang 1 Ramadan, ya. Iya, 1 Ramadan yang puasa, ya. Puasa Lebaran, tanya kapan puasa? 1 Ramadan, ya. Udah gitu kan pemerintah aja, ya, lebih aman. Ini pesen Habib Husin, condet sama aneh sebelum dia meninggal dunia. Ayo, ya. Lebaran itu juga, ya. Emang kita nih para pemimpin satu doang, ya. Habis istilahnya ngalah tuh lebih cakep aja. Ngalah, ayo kita rembuk, ya, satu ini umat. Kalau umat kan bagaimana pemimpinnya, ya. Kalau pemimpinnya akur, umat akur. Karena orang, ayo Pak bersatu, ya, kita bicara bersatu. Kalau umat sih gampang aja, ya, bagian pemimpinnya. Pemimpin akur, umat akur aja Pak, ajak umat, ya. Biar nyatu, ya. Ya kan pemimpinnya kan masing-masing, ya, merasa dirinya paling benar, ya, paling hebat, ya, paling keterima doanya. Seakan-akan begitu. Jadi umatnya kebingungan. Kalau umat tuh gampang, ya, bagaimana pemimpinnya, ya, ajak umat yang baik, ya, persatuan, ya, pemimpinnya biar ulama pada akur, ya. Jangan berpecahan, jangan bermusuhan, jangan berebut dunia. Tuh, ini pemimpinnya nih. Nikmat kita kalau di Indonesia nih, ya, puasa bareng, ya, nanti Lebaran juga bareng itu. Enak rasanya, ya, gitu. Anak mau tetangga kalau di Lebaran kita belum. Di Lebaran kita belum. Atau kita Lebaran dia belum. Ya, tetangga. Ya. Habis dia ikutannya lain. Ya, ikutannya lain. Kadang-kadang mau keluarga juga. Keluarga kita Betawi nih. Ya, gitu juga. Ya, kita udah puasa dia belum. Udah terawih, kita udah terawih deh, ya, sholat terawih jami'ah rahimah, dia belum deh, ya, kan, dia belum terawih, besok Ustadz, ya, udah kita nggak berani kata apa-apa, enggak, ya, terawihnya besok, ya. Berarti puasanya besok, kita udah puasa tuh besok, ya, dia belum puasa, belum terawih, sekarang gitu. Bahkan dalam satu rumah tangga tuh ada yang beda, ya, ada yang terawih, ada yang belum, ya, karena ada yang ngikutin sini, ya. Tapi ini benar, ya, dia benar, ya, nggak jadi masalah, ya. Makanya dikatakan sumul liruyati, ya, lihat bulan mau puasa, ya. Waftiru, Lebaran itu juga liruyati. Ya, lihat bulan juga Lebaran. Tentu ini kapan ya tanggal 1 Idul Fitri, ya, tanggal 1. Makanya nanti ada namanya ada sidang isbat, ya, sidang isbat, ya. Nah, nanti pada bicara dia tuh bulan.
disumpah dia, ya. Nanti Menteri Agama yang tentuin. Nah, tetepin deh besok 1 Ramadan puasa itu. Besok Lebaran, ya Idul Fitri. Ada sidang isbat. Nah, di sana banyak orang-orang yang ahli, ya. Bukan orang sembarangan tuh, ya, ahli semuanya. Makanya kalau kita ngikutin, nggak ada salahnya. Ya. Ya. Kalau dulu memang gimana ya cara mendoktrin tuh orang pemerintah, ya. Ente mau pemerintah masuk neraka itu neraka, gitu. Jadi kalau kita ngikutin dikata kita ahli neraka, jadi nggak tanggung kita, ya. Ente mau, ya, masuk neraka, ya. Di neraka itu neraka mau ngikutin, ya nggak ada yang mau lah. Cuman kan kita kan lihat, ya, di sana banyak orang-orang yang ahli, ya, ahli lihat bulan segala macam, ada diakurin nanti antara ru'yat dan hisab, diakurin. Allah Ta'ala nggak ketat, ya. Allah Ta'ala itu Maha Pemurah. Allah terima semua amal ibadah kita yang kurang-kurang, ya. Nah, nggak sampai ketat, enggak. Kata Allah, jadi deh. Kayak kita sholat kalau ketat banget, ya Allah, sholat kita barangkali banyak bolongnya kali deh, ya. Tapi Allah Ta'ala murah, bacaan kita yang belum rapi Allah terima, ya. Kalau pakai baca-bacaan yang ketat, ya, apalagi menurut ahli qiraat, habis kita deh bacaan kita, ya. Orang Jakarta bilang nggak ada yang benar bacaan kita. Tuh. Tapi Allah Ta'ala Maha Murah, Allah terima gitu. Jadi kita mesti longgar, ya, mesti longgar kita nih, ya. Jangan ketat. Kalau pakai ketat, ya, bacaan kita banyak yang belum rapi, apalagi dalam ilmu fikih, ya, banyak gitu. Allah Ta'ala Maha Murah, gitu. Jadi begitu. Nah. Kemarin, ya, ini malam ini ada 3 hari. Anu punya mantu meninggal. Ini malam ini di rumah ada 3 hari di Pondok Kelapa. Kita dari sini mau Pondok Kelapa, bikin 3 hari, ya. Anu punya mantu sakit lama, ya. Itu rahasia Allah Ta'ala, ya. Allah Ta'ala itu mengharapkan ayo istighfar, ayo tobat, gitu. Orang kan ada yang istighfar, ada yang enggak. Ada orang bukan yang ahli bangun malam, ya. Ya. Nah, kalau mereka begitu, kata Allah Ta'ala, nanti kata Nabi, Allah Ta'ala kasih penyakit dia, ya. Nah, itu penyakit itulah menggugurkan dosanya. Itu rahasia Allah. Jadi kalau orang banyak salahnya tapi nggak mau tobat sama Tuhan, ya, nggak mau istighfar, ya, nah, katakanlah bukan orang-orang yang ahli dalam bangun malam, gitu. Allah kasih musibah, ya. Maaf ya, sekarang ada kebakaran, itu semuanya tuh, ya, itu musibah, ya. Kebakaran kemarin di Bukit Duri, itu Allah ampunin dosanya, ya. Kebakaran, ya. Emang enak kebakaran, ya, rumah habis, anak meninggal, nah, itu dosa diampuni oleh Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala. Kalau dalam kunut kita minta sama Allah Ta'ala, waqina syarrama ghadait, ya Rabb, ya, jaga ya Allah kami, pelihara ya Allah syarra ma ghadait, ya. Ketentuan Allah Ta'ala yang gak enak kalau bisa jangan. Tapi semua Allah tentukan, ya. Allah tentukan semuanya. Tapi kalau bisa jangan, ya. Yang bagus-bagus saja. Makanya kalau kita baca Ratibul Hadad, ya, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru, ya, bimasyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyaru, ya, kebaikan, kejahatan, semuanya dengan masyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya. Nah, ini kayak kita sekarang nih. Kita ini dalam kehendak Allah Ta'ala yang baik. Jadi kita ini sekarang berada dalam takdir yang baik. Ya. Jadi kita minta sama Allah yang baik-baik. Ya. Tapi kan ada orang juga kan yang sekarang nih lagi maksiat, lagi judi, dia nggak sholat. Ya. Itu kan
ketentuan Allah Ta'ala juga. Kalau bisa kita jangan minta yang baik-baik, yang bagus. Tentukan ya Allah hal-hal yang baik. Kita bakal mati, ya. Kalau bisa matinya yang bagus, ya. Husnul khotimah gitu. Jangan sampai babe itu meninggal ya. Iya, marah meninggal. Kenapa? Sakit? Enggak, Ustaz, kecebur sumur gitu. Ya. Ya kalau bisa jangan. Ya, jangan kecebur sumur, ya. Tapi kalau udah takdirnya begitu, ya itu pahala besar. Ya. Meninggalnya kecebur sumur, ya. Meninggalnya ketabrak truk, ya. Ya. Jatuh dari motor, ya. Tapi kalau terjadi itu pahala besar. Ya. Kenapa babi meninggal? Dimakan buaya. Ya kalau bisa jangan. Tapi kan itu takdir Allah Ta'ala. Ketentuan Allah. Kalau bisa jangan. Ya. Syahid itu semuanya pahala-pahala besar. Nah, jadi kalau orang tuh Allah kasih begitu, Allah gugurin dosanya. Ya. Biarin ibadahnya kurang apa-apa. Ibadahnya kurang. Emang kita bukan ahli ibadat, ya kurang. Nah dari situ ya Allah ampunin. Itu yang Allah Ta'ala katakan, wa kana bil mu'minina rahimah. Allah Ta'ala sayang. Ya Allah. Anak kalau menggambarkan sayangnya Allah sama hambanya kayak apa sih? Ya, ya. Allah sayang sama hambanya. Ya. Orang tua sayang sama anak, gimana tuh? Ya. Orang tua sayang sama anak. Ya. Janganlah kita nggak minta dikasih. Kita sama anak, ya, dengan minta kita beliin baju, beliin sepatu, kasih duit. Ya. Emang dia minta tuh anak? Kagak. Ya orang tua kasih aja. Apalagi kalau orang tua aja bisa habis dapat kontrakan, tuh anak ajak jalan-jalan, orang tua. Kalau orang tua sama anak begitu, Allah sama hambanya lebih sayang lagi. Sayang Allah Ta'ala sama hambanya. Sehingga kata Nabi, kalau ada jalur, ya, hamba jumpa Allah Ta'ala nggak pakai mati, ya Allah kasih, jangan pakai mati. Ya, udah nggak pakai mati deh, ketemu Allah Ta'ala bisa. Tapi nggak bisa, mesti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Gitu. Anak punya mantu kemarin meninggal, ya anak girang, ya kenapa ya nyolatin banyak. Emang aneh nggak sebar kemana-mana enggak, ya penuh nyolatin masjid. Dia bukan ahli ibadat, ya bukan orang yang ahli bangun malam, bukan aja. Tapi nyolatin banyak, masya Allah girang. Gitu. Ini malam 3 hari, ya. Saran dari sini mau ke Pondok Kelapa, ya. Keluarga pada nungguin semuanya, ya. Anak bilang akhirnya kita punya anak yatim juga deh, cucu, ya. Kalau kita nyantunin orang, sekarang cucu kita, ya. Kita punya cucu yatim yang lagi sekolah segala macam, semuanya, ya semua Allah Ta'ala tentukan, kita terima dengan segala senang hati. Nah begitulah. Nah kembali ya kepada pelajaran kita, sumu liruyati wa aftiru liruyati fa in gumma alaikum ya faqbilu idata sya'ban salasina. Kalau mendung ya bagaimana nggak bisa dapat matahari ya, mendung nih itu udah sempurna kasaban 30 hari ya. Kalau namanya Isa menurut ya, kalau udah Syawal 30 ya udah besoknya Ramadan gitu. Atau besoknya Lebaran kalau di 30 Sya'ban ya. Sebab bulan Islam enggak ada 31 ya. Nah, dia 30 deh ya. Kalau udah 29 nah 30 ya. Kalau sahabatnya 30 ya udah besoknya puasa. Enak sebenarnya kalau ikut syariat ya syariat. Allah Maha Murah, Allah Ta'ala nggak pakai nggak pakai hitungan ya, Allah nggak pakai hitungan. Kalau diketatin ya bisa, tapi Allah enggak.
La yakallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Taala nggak beratin. Ya. Bahkan rahmat Allah luas. Ya. Allah Taala sayang sama hambanya. Ya. Allah. Dosa banyak Allah ampunin. Ya. Gitu. Ya. Walaupun kita nggak boleh kita mengharapkan itu. Ya. Nah, kita tetap usaha banyak istighfar. Itu penting. Ya. Jangan tinggal berjamaah. Ya. Aneh nih hampir seminggu. Ya. Jarang berjamaah karena ketinggalan dulu, ya, rasa sakit nggak bisa cepet, ya, kamar mandinya lama. Tadi kita bilangin juga ada yang suka, ente kalau ada belum tuh ada, jangan kamar dulu, apalagi subuh, ya, subuh, tungguin, ya, tungguin. Kita kan nggak bisa cepet, ya, sakit di kamar mandi lama, ya, nggak jatuh aja udah, alhamdulillah, ya, tungguin, ya, belum kelihatan nih. Jangan lupa tungguin, ya, rugi, ya. Anda bukannya kesiangan, ya, bangun, ya, jauh sebelum subuh kita udah bangun, ya. Cuman kan pakai pipis, jadi lama, ya. Jadi berikan kesempatan buat kita sembahyang berjamaah. Makanya di Madinah, ya, selalu imam sana namanya ada kebijakan, bijaksana, tuh, ya, bijaksana. Nggak langsung tuh habis azan qomat, pakai ada setengah jamnya tuh, ya. Kalau kita baca Quran tuh pakai ada 1 juz dapat kita. Habis azan, ya, kita baca Quran tuh yang lancar, yang cepat itu 1 juz dapat. Baru qomat. Nah, karena imamnya memberikan kesempatan, ya. Dia betul yang orang nih hotelnya dekat, oh kelihatan masjid. Ya tapi kan ini di lantai sekian, ya, turun, ya. Kadang-kadang nggak berhenti, lama nungguin. Nah makanya dilamain tuh, ya, dilamain, biar mereka keburu sembahyang berjamaah. Ya kalau haji agar mereka dapat arba'in, 40. Luannya masih anak-anak, ya. Apa sih arba'in? Oh ternyata kalau orang sembahyang arba'in itu, ya, dia nggak bakal di satu neraka, banyak 40 waktu di Madinah. Kenapa? Ya sebab orang dari Indonesia ditinggalin keluarganya, ya. Yang dagang tinggalin dagangannya, yang usaha tinggalin usahanya, ya. Sana. Nah, itu kesempatan buat kita, ya. Jadi nggak semuanya orang dapat, hatta orang Madinah, ya, itu nggak semuanya dapat arba'in, ya, di dagang, dengan sembahyang berjamaah di masjid, ya. Nah kalau kita kan emang ninggalin rumah, ninggalin tanah air, ninggalin keluarga. Nah, jadi kalau kita nggak sholat berjamaah, ya sangat rugi di Madinah. Nah, makanya dilamain tuh qomatnya, ya. Jadi imamnya tuh memberikan kelonggaran sama jamaah, ya. Jadi nggak qomat, nggak buru-buru qomat. Itu penting tuh, ya. Memberikan kesempatan sama orang, jangan sampai ketinggalan, ya. Para ulama gitu juga, ya. Para ulama seperti orang yang meninggal malam Jumat begitu. Itu mereka amin azabil qabri, aman daripada azab kubur. Itu kan mahal azab kubur. Siti Khadijah aja masih takut. Siti Khadijah, ya, istri Rasulullah masih takut. Nabi sendiri masih takut. Beliau berlindung pada Allah Ta'ala, Allahumma na'udzubika min azabil qabri. Berlindung, dahsyat, azab kubur, ya. Takut Nabi. Makanya kalau ada orang meninggal, Kemis, tapi habis zuhur itu ulama masuk itu ialah di malam Jumat. Jadi nggak mesti malam Jumat, apalagi malam Jumat. Tapi udah meninggal Kemis aja deh habis zuhur, itu dimasuki malam Jumat. Biar mereka dapat ialah amina min azabil qabri. Udah meninggal Sabtu, ya.
Kan Sabtu kan udah bukan Jumat lagi bukan. Tapi ulama masukin dia dianggap tuh hari Jumat ya. Agar masuk dalam sabda Nabi ialah min amin azabil qabri. Jadi diperluas biar orang dapat masuk tuh. Insyaallah ulama-ulama memberikan kelonggaran ya. Karena rahmat Allah luas ya. Allahumma ya, rahmatmu lebih luas daripada dosa kami ya. Rahmat Allah luas ya. Dosa kita berapa? 1000 ya. Waduh banyak bener. Tapi ya, ampunan Allah 2000 ya. Dosa kita berapa? 500 ya. Ampunan Allah Ta'ala 1000. Lebih luas ya. Itulah rahmat Allah. Jadi kita mengharapkan rahmat Allah penting. Jadi kita nggak ngandel dengan amal ibadah kita, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kayak kemarin nyolatin jenazah, kalau punya mantu, ya banyak yang nyolatin, ya coba nyolatin. Kalau sholat kalau berjamaah kan, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu jamaah, ya safnya tuh nyamping. Ini imam ya isap, bikin lagi sebelah kanan. Entar udah sebelah kanan, sebelah kiri. Udah penuh baru bikin lagi belakang kanan. Jadi nyamping dia. Kalau jenazah enggak, dia ke belakang. Ada berapa nih yang nyolatin jenazah? 10 orang, bikin 3 saf. 3 saf, ya. Jangan 1 saf. Orang cuma 9, nah longgar, ya, nggak ada isinya. Bikin 3, ya, 3 orang, 3. Jadi 3 saf. Ada 10 orang nih orang ini, bikin 3 saf. Kenapa? Supaya masuk dalam sabda Nabi, ialah mamin muslimin yamut, fa yusalli alaihi salatu sufuf dan muslimin illa aujaba. Ya. Orang meninggal, laki kayak perempuan kayak dia meninggal dunia, ya. Disolatin 3 saf, ya. Kata Nabi ila aujaba, ya, ila aujaba, ya. Al-Habib Muhammad Maliki menerangkan kata-kata aujaba, aidakhul jannah, berhak dia masuk surga. Ya Allah, rahmat Allah Ta'ala, ya. Apalagi ya penuh masjidnya, ya, 3 saf penuh, apalagi ya ada kayak anak TK baris ya 3 masuk kata Nabi illa aujaba, berhak mereka masuk ke dalam surga ya. Kemarin anak punya mantu gitu juga ya, dia bukan orang ahli ibadat tapi nyolatin banyak ya. Jadi kalau tertutup awan ya, mendung ya, kan nggak bisa dilihat tuh ya, nggak bisa. Ya udah, sempurnakan bulan Sya'ban ya, besoknya puasa. Kemudian Allah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-samtu sayyidul akhlaq. Diam itu bagian pembesar akhlak. Wa man mazaha usukhifa bihi, ya. Orang yang bergurau, bercanda itu nanti bisa dianggap enteng, diringankan tuh. Ya. Diam tuh. Makanya orang paling bagus banyak diam. Diam itu ya lebih cakep ya. Sampai Nabi katakan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan, ya. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kiamat adalah ya berkata yang baik ya. Liasput, diam lebih cakep ketimbang kita ngomong ngelantur ya, ngomong nggak benar, apalagi ceritain orang
buka aib orang, udah diam lebih cakep. Ya. Itu jalur agama. Ya. Kita ngomong yang lantur, kita diam lebih bagus. Apalagi kita bisa zikir, bisa tasbih, bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilallah, wallahu akbar. Baca tasbih, baca ratib jangan tinggal, ya, jangan tinggal. Perbanyak baca subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakin. Bahkan Nabi ajarkan kalau mau tidur tuh baca subhanallah, ya, 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu ya kata Nabi, itu kalau itu obat kuat tuh. Mujarab ya. Kadang-kadang orang kan mana Bang Haji, mau ke depan minum jamu badan gak enak tuh. Ya, minum jamu badan pada pegel tuh. Nah, Nabi ajarin mau tidur baca tuh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kita kan ada yang kerja, ada yang dagang, capek. Itu nanti bangun tidur baru kita sehat, ya. Baru kita sehat, ya. Kita ucapin kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, baca. Ya. Makanya bacanya ya pala udah dibantal. Nah, kita kan umur kita nggak tahu, ya. Kalau ajal datang, berarti kita udah ngucapin tuh kalimat la ilaha illallah. Itu supaya masuk dalam sabda Nabi ialah man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Orang yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilallah dijamin masuk surga. Itu kita kejar yang macam-macam begitu. Ya. Orang kan kalau tidur kan nggak cerita lagi, nggak nonton lagi, nggak nonton TV. Kepala udah dibantal, dibaca la ilaha illallah, la ilallah. Ya. Apalagi kita baca la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim, ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairur. Nah, kita baca tadi. Itu Al-Habib Abu Bakar Segaf, ya, mimpi Rasulullah. Nabi ajarin tuh, ya. Nabi ajarin. Jangan tinggal baca ini kalimat la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-mazkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan, ya qadimal ihsan kamlaka alaina min ihsan ihsanukal qadim, ya hanan ya manan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar ighfir lana warhamna wa anta khairul min. Kita baca tuh. Ajal kita datang, kita udah ngucapin tuh. Ajal kita kan nggak tahu orang. Kemarin tuh di Bukit Duri ada Bang Udin, ya, dia dagang jamu, ya, jamu. Masya Allah. Dia mau puasa tarwiyah, habis nyaur, dia senderan, ya, nungguin subuh, ya, anak bilang, udah kagak ada, itu kan takut, ya, udah kagak ada, kita nggak tahu aja gitu, ya, kita sangka kita masih sehat, ternyata pas bangun udah nggak ada, dibangunin udah habis, itu umur kita nggak tahu, ya, tapi kan kita udah baca tuh kalimat la ilaha illallah,
Muhammadur Rasulullah, gitu. Berbaca gitu. Itu namanya husnul khatimah. Mudah-mudahan ya pada hari ini dalam kondisi yang kurang sehat, ya insyaallah mudah-mudahan pengajian kita berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada jamaah, semua jamaah DK Masjid Ar-Ridwan, Sadairi semua, doain biar sehat walafiat. Bila hadirat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala zalika nahya wa alaina namut wa alaina ba'ats. Ya wasi'al maghfirah ya arhamar rahim. Ya maulana ya mujib. Ya hadiran la yaqib. Tawassalna ilaika bil habib. Taqdi hajat. Wa sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.